Shalom saudaraku. Haleluya. Puji syukur kita naikkan pada Tuhan Yesus, Allah kita yang baik, yang memelihara dalam kehidupan kita, yang mengadakan hari ini sehingga hari ini suasana yang cerah dan kita bisa berkumpul kembali di dalam rumah Tuhan untuk kita bersama-sama memuji, menyembah dan memuliakan Allah kita, Allah yang ajaib. Dari tempat ini juga saya mau menyapa buat saudara-saudara saya semua yang ada di rumah, yang ada dimanapun berada, yang mengikuti ibadah secara live streaming pada pagi hari ini. Kasih Tuhan menjangkau saudara semua, tidak terbatas waktu, tidak terbatas ruang, dan segala sesuatu kasih Allah melawan kita semua. Saat kita bersatu hati pada saat ini, kita merendahkan hati, kita panggil nama Tuhan, Tuhan akan menyatakan kuasanya, kehendaknya. Biarlah segala sesuatunya pada pagi hari ini, hati, pikiran, seluruh kehidupan kita fokus untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Firman Tuhan, hidup yang berkemenangan, hidup yang dipimpin oleh Tuhan, hidup yang di dalam hati kita ada Tuhan Yesus, sehingga sukacita Allah melimpah dalam hidup kita. Segala sesuatunya milik, mari kita awali itu kita memohon pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih atas kasih setia Tuhan yang masih Tuhan nyatakan. Sungguh semuanya hanya oleh karena anugerah Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, hati kami, pikiran kami, tubuh jiwa roh kami persembahkan hanya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Penghormatan kami tertinggi kami berikan kepada Tuhan Yesus, dan kami percaya Allah bekerja, Allah hadir, Allah melawat setiap kami sehingga setiap hati mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Kami semua adalah hamba-hamba-Mu. Kami siap. Allah Roh Kudus mengambil alih dalam setiap acara ibadah kami dari awal sampai akhir. Memberkati setiap peralatan, alat musik, sound system, semua yang kami pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan terus memuji dan menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Amin Tuhan. Sepanjang hidupku, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Kita katakan hanya dekat Allahku. Haleluya. Hanya dekat Allahku. Inilah doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Inilah pengakuan kami Yesus. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat. Amin. Amin. Ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Amin Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu.
dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Amin Yesus, sepanjang hidupku. Oh, haleluya. Padamu ada kekuatan. Amin Tuhan. Haleluya. Perlindunganku. Amin. Keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu, ku indah bersamamu. Ku ingin bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu Tuhan. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu Tuhan. Sungguh indah bersamamu. Selamanya. 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 Indah bersamamu, bersekutu denganmu. Selamanya. Hanya dekat Allah kami, hanya dekat Allah kami tenang Tuhan. Selamanya. Selamanya kami akan terus memuji-Mu Tuhan. Selamanya kami rindu bersekutu denganmu ya Tuhan. Selamanya kami rindu menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Selamanya kami ingin mempersembahkan hidup kami kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mengaku Tuhan, kami tenang saat kami ada di dekat Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan Yesus. Pegang tangan kami, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Kami sembah Allah yang hidup, kami sembah Allah yang kudus, kami sembah Allah yang besar, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu dengan. Inilah doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Saudara jemaat Tuhan, bangkit berdiri bersama-sama. Amin. Amin. Amin Yesus. Di dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Amin Tuhan. Haleluya.
indah bersamamu Tuhan. Sungguh indah sungguh indah bersamamu Tuhan. Sungguh indah bersamamu selamanya. Indah bersamamu Tuhan. Haleluya. Kami rindukan kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi di tempat ini ya Tuhan. Penguasa di udara dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan ditegakkan pada saat pagi hari ini. Kemuliaan hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Terpujilah Allah yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti
Raja di atas segala raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Biarlah nama Tuhan ditegakkan pada pagi hari ini. Hanya hadirat Tuhan, hanya kehadirat Tuhan yang ada di ruangan ini menjamah menyertai seluruh umat-Mu, baik yang ada di rumah saat ini yang mengikuti ibadah secara live streaming. Tuhan menjangkau, kasih Tuhan menyertai kami semua. Kami akan terus memuji-Mu, menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya kami ini adalah hamba-hamba-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas kami, dan kami akan terus menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Tengok kanan kiri. Kanan kiri walaupun pakai masker bisa loh, basah mata. Bisa saling senyum ya. Haleluya. Allah kita Allah yang puji, Allah yang layak dipuji dan disembah. Hati kita persembahkan hanya kepada Tuhan ya. Amin saudara. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, Tuhan. Haleluya.
Oh haleluya, saat yang sangat singkat ini, seluruh kehidupan kita persembahkan kepada Tuhan. Seperti wanita yang datang di bawah kaki Yesus, dia hanya berharap belas kasihan Tuhan, dia hanya percaya kepada Tuhan. Inilah hidup kita, inilah hidup kita. Tuhan Yesus, kami rindu firman-Mu pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami rindu kepadamu. Oh, sampai akhir kami menutup mata kami, biarlah kami tetap setia kepadamu ya Tuhan. Kami percaya, kami menanti-nantikan janji firman-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu iya dan amin. Dan kami sangat percaya akan firman-Mu. Firman-Mu akan Kau nyatakan, akan Tuhan genapi. Hidup kami mau menjadi hidup yang taat kepada firman Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidup kami Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagi
Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sampai akhir ku menutup. Saudara jemaat Tuhan itu bangkit berdiri untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Waktu dan tempat saya serahkan pada Bapak Pembahasa. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mbak Yuni berdoa untuk firman Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dan buat kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami ada sampai saat ini itu semua karena kasih-Mu menyertai kami Bapa. Terima kasih untuk napas kehidupan yang masih Kau berikan kepada kami pagi hari ini Tuhan, sehingga kami boleh datang ke tempat ini dengan menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Pagi hari ini Tuhan, biarlah segenap kehidupan kami mau kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Biarlah Engkau yang selalu menuntun kehidupan kami sampai akhir hidup kami, sampai akhir menutup mata Tuhan. Kami mau tetap setia melayani Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya Tuhan Engkau memberkati persembahan puji-pujian yang kami naikkan ke hadapan-Mu. Biarlah menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau Tuhan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur bahwa hidup kami ini Tuhan hanyalah milik Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda-Mu Bapa. Kami mau membuka tanah hati kami yang paling subur, supaya benih-benih firman itu boleh tumbuh di dalam kehidupan kami Bapa. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman itu di dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang Bapa. Kami boleh menjadi terang dan garam di mana kami berada Bapa. Biarlah Roh-Mu menyertai kehidupan kami. Biarlah ruangan ini hanya Engkau yang beracara pada saat hari ini. Kami menutup bungkus tempat ini. Biarlah kuasa otoritas Tuhan yang bekerja di tempat ini, supaya telinga kami, hati kami sungguh-sungguh mau dengar-dengaran akan firman Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu Bapa. Biarlah kuasa Roh Kudus turun atas hamba-Mu. Biarlah perkataannya Bapa hanya datang daripada Engkau. Firman yang tertutup itu boleh tersingkap Bapa, dan kami boleh mengerti melalui hamba-Mu ini Bapa. Firman-firman yang disampaikan itu kami boleh memahaminya dan kami boleh menjadi pelakunya Tuhan. Bekerjalah Tuhan di tempat ini, karena kuasa Roh Kudus ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan Engkau yang beracara pada saat pagi hari. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya, dimanapun saudara berada. Saya tidak menyangka bahwa live streaming kita atau ibadah online kita itu sampai ke Kalimantan Sampit, Bapak Saudara ya. Jadi sampai ke beberapa daerah, sampai Tanjung Lor, Tanjung Selor ya, itu di saudara saya yang ada di sana juga mengikuti. Selamat pagi semuanya, shalom saudara, diberkati Tuhan, biar kerajaan Tuhan datang dan kehendak Tuhan yang terjadi atas kehidupan kita. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara ada dua hal, kalau saudara saya mau fasilitasi saudara, kalau ada renungan-renungan yang baik silakan kirim ke saya akan seleksi sehingga saudara akan jadi berkat. Saya akan kirim ke podcast di Jakarta saudara ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ada di tengah-tengah situasi yang
sangat memprihatinkan. Saya dengar berita bahwa virus corona ini virus yang sudah mewabah di seluruh dunia. Sekarang ini timbul lagi varian virus 19 ya. Virus corona yang 19 itu penularannya jauh lebih cepat, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, di dunia yang sedang tidak aman hari-hari ini, kalau kita dengar berita-berita situasi yang sangat-sangat mengerikan di dalam kehidupan manusia. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita mau belajar akan kebenaran firman Tuhan, kita akan renungkan kebenaran firman Tuhan. Apa sikap kita sementara kita ada di tengah-tengah situasi yang sangat mengerikan, situasi yang sangat menakutkan, adanya virus corona, adanya bencana alam di mana-mana. Kita tidak pernah berpikir bahwa Sendang itu yang tadinya Loh Jinawi, Kemah-Limpah Loh Jinawi subur, tempat mata air yang sangat jernih, Bapak Ibu Saudara ya, hanya hujan kemarin itu pipa-pipa saluran air dari sumber itu bisa hanyut, Bapak Ibu Saudara, pada hilang semua oleh karena ditimpa oleh longsor ya. Sekarang ini orang di Sendang itu beli air di sopot namanya ya sih bilang 1 tandun itu 50.000, Bapak Ibu Saudara ya, di Sendang itu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita sedang berada di situasi yang tidak aman hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi dalam hal ini kita sebagai orang-orang yang beriman ya, apakah saudara punya iman? Masih punya iman Bapak Ibu Saudara ya? Kalau Bapak Ibu punya iman, coba Bapak Ibu pasti bisa mengucapkan doa seperti yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Coba kami coba bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada kehidupan kami yang secukupnya, ampunilah akan kesalahan kami, seperti memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari bahaya. Engkaulah yang punya kerajaan, kemuliaan, selama-lamanya. Haleluya ya, saudara. Ini praktek anak-anak SD kelas 1 ya. Saya suruh hafal doa Bapa kami ya. Ya, dulu Eli minta nilai ya, tak suruh menghafalkan doa Bapa kami dalam bahasa Inggris. Karena dia jurusannya bahasa Inggris ya, tak suruh dia menghafalkan doa Bapa kami. Tak belajar dulu ya. Ya belajar apa ya, puji Tuhan. Mari kita akan bersama-sama renungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat di dalam kitab 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya menekankan di ayat yang ke-18-nya, Bapak Ibu Saudara. Ya, coba kita akan baca. Kita akan baca di ayat yang ke-18 bersama-sama. 2, 3. Oh, sudah belum ketemu? Ya. Ayo, 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. 2 Petrus pasal 3 ayat 18, 17 dan 18. Ya, ayat 18-nya. 2, 3. Kami bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Iya, di ayat yang ke-17 dikatakan, tetapi kamu saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, Bapak Saudara. Rupanya di dalam bahasa Jawa itu saya sangat tertarik ya. Lebih mantap dalam bahasa Jawa itu lebih mudah untuk dipahami Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang ke-18 dikatakan ya, kalau dalam ayat yang ke-18 dalam bahasa Indonesia katakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya.
Di ayat yang 18 dalam bahasa Jawa katakan, "Padha saya mantepa nggonmu sumindhe ing sing rahmati Gusti, Juru Selamat kita Yesus Kristus, lan mundhao kawruhmu." Mundhao, ya, bertumbuh itu kata mundhao kawruhmu bab panjenengane sarta kaluhurna asmane wiwit samengko nganti ing sak lawas-lawase. Sapa aku Petrus. Ya, firman Tuhan mengatakan bertumbuhlah di dalam kasih karunia, ya, bertumbuhlah di dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, kita ini kangen mundhak kawruh kita bab panjenenganipun Gusti Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu, bahwa iman itu bertumbuh di tengah-tengah kesulitan. Ya, iman bertumbuh di tengah-tengah kesulitan. Sementara situasi Bapak Ibu Saudara yang ada di sekitar kita, yang tadinya orang itu bergerak cepat, akhirnya berjalan pelan-pelan, bergerak dengan pelan-pelan. Ya. Ini mempengaruhi seluruh perekonomian kita. Ya. Perekonomian dunia saat ini Bapak Ibu Saudara, oleh karena yang namanya virus corona. Ya. Apakah virus corona itu berasal dari Tuhan atau dari iblis? Iya. Apakah virus corona itu berasal dari Tuhan atau dari iblis? Itu perlu sebuah perenungan, Bapak Saudara. Ya. Wabah dari bencana alam. Wabah jadi bencana alam. Ya, puji Tuhan. Ya. Dari iblis, ya, apa ini nanti debat itu, ya, nanti saya omah ini dari iblis, dari sopo, mana ya, nanti debat, saya debat itu, yang penting sharing, nanti saya omah, ya, nah, jadi sharing, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua itu hancur dalam waktu satu hari, ya, hancur dalam waktu satu hari, Bapak Ibu. Semua perusahaan-perusahaan besar-besar, mereka itu mulai mengalami sebuah kebangkrutan. Ya. Baik secara kesehatan, ya, kesehatan. Kira orang sehat, tadinya orang terlihat bisa melakukan ini dan itu, tiba-tiba mulai merosot dan kehilangan, ya, akal mereka kehilangan kekuatan mereka dalam sekejap. Semua hilang dalam satu hari. Bapak Ibu Saudara, harta benda mereka habis. Bapak Ibu Saudara, ya, harta mereka habis, lenyap dalam satu hari. Kita melihat Ayub, orang kaya, hartanya habis, hamba-hambanya juga habis juga. Bapak Ibu Saudara, ya, dalam satu hari, anak-anaknya juga mati dalam satu hari. Bapak Ibu, dalam satu hari. Kesehatannya juga dia terserang sakit penyakit dalam satu hari, semuanya. Ya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Sebenarnya Tuhan itu sudah memagari orang-orang benar. Firman Tuhan katakan bahwa malaikat Tuhan itu memagari orang-orang benar. Ya. Tetapi karena Tuhan membuka celah, ini dibuka celah, ayo membuka celah ini loh Bapak Saudara, ya. Diizinkan oleh Tuhan segala sesuatu terjadi. Untuk apa? Agar supaya siapa yang bisa melihat iman yang bertumbuh dalam pribadi seseorang? Bukan suami, bukan istri kita, bukan anak-anak kita, tapi Tuhan yang bisa melihat iman kita bertumbuh atau tidak. Bapak Saudara, yang bisa mendeteksi itu adalah Tuhan. Rasul Petrus yang mengatakan bertumbuhlah, Bapak Saudara, bertumbuhlah di dalam kasih karunia dan pengenalan kita akan Yesus Kristus. Padha saya mantep nggonmu suminding sing rahmate Gusti, Juru Selamat kita Yesus Kristus lan mundhao kawruhmu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini bukan sales agama. Orang Kristen itu bukan sales agama, dan Tuhan tidak menghendaki kita ini menjadi sales agama. Kita bisa mengatakan agama Kristen itu baik, tapi orang Kristen sendiri tidak baik. Baik saja. Ya, sales itu adalah menawarkan barang
kepada orang lain, ini loh barang nomor 1, dia belum coba. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kekristenan 50 tahun itu tidak sama dengan kekristenan 4 tahun. Kekristenan orang yang ikut Tuhan 50 tahun, mereka harus semakin mengerti, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tidak lagi menjadi Kristen jemputan. Ya, tidak dijemput, tidak datang ke gereja. Bapak Ibu saudara, tidak lagi Kristen yang terus dioyak-oyak untuk memberi. Bapak Ibu saudara, orang Kristen memberi itu mereka sudah mengenal. Memberi itu adalah ucapan syukur kepada Tuhan, bukan merupakan perintah. Bapak Ibu saudara, tetapi orang itu berkorban. Nyanyian tadi mengatakan apa? Hidupku sekarang persembahkan kepada sebagai korban yang harum di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara, ya. Tuhan tidak pernah menilai berapa banyak yang saudara berikan kepada Allah, tapi seberapa banyak yang saudara berikan kepada Allah yang terbaik. Bapak Ibu saudara, hidup sebagai korban yang harum di hadapan Tuhan. Saya percaya orang-orang yang sudah 50 tahun ke atas mengikut Tuhan, dia akan bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Dia akan mengenal bagaimana kasihnya Tuhan itu di dalam kehidupan mereka. Kalau anak umur 4 tahun itu masih diajari, Bapak Ibu saudara ya, diajari belum bisa cuci baju, Bapak Ibu saudara. Nanti kalau sudah, kita ini sebagai orang tua itu hanya menghentar saja anak-anak kita kepada sebuah pertumbuhan. Ya. Anak misalnya cilik kan diomeli, ya toh, tangisu, ya toh, cuci baju, belajar, ya belajar. Nanti masih kecil, ayo belajar terus, dioyak-oyak belajar, bikin huruf A, bikin huruf B, terus dioyak-oyak diomeli. Kadang juga harus belajar disiplin mandi, Bapak Ibu saudara. Ya. Saya bersyukur gitu. Banyak usia ini anak yang sangat tertib. Ya, jadi dia jam sekian tidur. Nanti kalau mamanya bangun, dia juga itu bangun doa. Ya. Lalu good morning, selamat pagi. Setelah itu mandi, ya sudah. Melakukan aktivitas bermain. Nanti jam sekian tidur, ya. Nah, dia terus akhirnya terbiasa. Nah nanti kalau misalnya sudah menikah, tidak mungkin toh. Ayo mandi, mandi didusi, gitu kan? Masa wis rapi barang banget didusi, ya. Wis rapi jangan didulang, Bapak Ibu saudara. Kan enggak, Bapak Ibu saudara. Hanya menggentar saja. Kalau mereka itu sudah bertumbuh, sudah menikah, sudah bisa mandiri, Bapak Ibu saudara, ya sudah. Orang tuanya bisa berdoa supaya Allah selalu memberkati dalam setiap langkah-langkah mereka. Kan begitu Bapak Ibu saudara. Ya toh. Jadi tidak terus dipantau, Bapak Ibu saudara. Tidak, kalau sudah mandiri lah, Tuhan itu mengajar kita agar kita bertumbuh dalam kasih karunia-Nya. Bapak Ibu saudara. Bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan ingin supaya kita itu menjadi Kristen yang mandiri, Bapak Ibu saudara. Amin. Ya. Kristen yang mandiri, tahu kewajibannya, sudah tahu istilahnya itu gerak matanya Tuhan itu tahu, Bapak Ibu saudara. Kalau semakin lama orang itu bertumbuh, Bapak Ibu saudara. Kristen tanpa pertumbuhan iman itu seperti mayat hidup, Bapak Ibu saudara. Ya, saudara tahu mayat hidup, zombie, sangat menakutkan, Bapak Ibu saudara. Dan yang bisa mengatakan, oh Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, tapi dia tidak merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidup mereka. Ya. Mereka mudah ngambek, mudah kecewa kalau Tuhan telat memberkati kita. Sebenarnya Tuhan itu tidak telat, Tuhan tidak pernah lalai. Sehingga melali itu ada diri, Bapak Ibu saudara. Ya loh. Tuhan tidak pernah lali, Tuhan tidak pernah lupa. Wong Tuhan lupa, Bapak Ibu saudara. Ya. Nah, Tuhan tidak pernah lupa. Ya. Nah, tapi keterlambatannya mengajar kita bagaimana kita itu tetap bersabar. Ya. Contohnya kayak kedatangan Tuhan itu tidak lupa, dia akan datang ini 2 kali.
Ya sudah. Ya, dia tidak lupa. Dia akan datang seperti pencuri pada malam hari. Tidak lupa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu setia kepada orang yang setia. Bapak Ibu Saudara. Dia tidak pernah berubah. Allah kita itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, pertolongannya, berkatnya, mujizatnya, ya, penyertaannya, dia itu konsisten di dalam kehidupannya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Allah itu mengajar sejauh mana iman kita itu murni di hadapan Tuhan. Ya. Bencana-bencana yang ada, Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara, ya, Tuhan mau supaya kita ini bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan dan pengenalan akan Tuhan Yesus. Ya. Dan kita tidak mendua hati. Ini menjadi sebuah awasan dalam kehidupan kita. Ya. Ada awasan dalam ayat ke-17, ini warning. Waspadalah supaya jangan apa? Terseret. Ya, kenyut, keli, Bapak Ibu Saudara. Jangan terseret dan sesat. Jangan kehilangan peganganmu, jangan merucut, merucut Bapak Ibu Saudara dari tanganmu. Apa yang telah kau yakini, apa yang kau percaya, jangan sampai kau merucut, Bapak Ibu Saudara. Kamu harus berusaha supaya kamu tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Tuhan. Ya. Ini yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kenapa ayat ini ditulis sebagai penutup oleh Rasul Paulus? Ini terus mengingatkan, mengulangi lagi, ya, supaya tetap waspada kepada orang-orang Yahudi yang tersebar, yang diaspora tersebar kemana-mana. Terus diingatkan agar supaya mereka tetap berpegang teguh terhadap pengharapan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bahwa ada pengharapan. Pengharapan itu hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara. Ya. Oleh karena itu jangan sampai merucut. Orang yang merucut pegangannya ini bisa dilihat, ya, kelihatannya Kristen tetapi suka memutarbalikkan kebenaran. Kebenaran yang dia terima, masa, ya, tidak pernah percaya kepada firman Tuhan. Bagaimana iman bisa bertumbuh? Padahal iman bertumbuh dari pendengaran akan firman Allah. Tapi susah, ya. Iman bertumbuh daripada menghidupi kebenaran firman Allah. Firman yang didengar itu dihidupi, tidak hanya sekedar didengar. Ya. Akhirnya kita kalau hanya orang itu hanya mendengar, hanya ngerti saja, dia tidak pernah bertumbuh. Itu seperti biji gandum yang jatuh di semak-semak berduri. Ya tumbuh, ya tapi terhimpit dengan kekhawatiran dunia ini, tidak bertumbuh baik. Bapak susah. Ya. Akhirnya iman itu terhimpit, iman itu kerdil, iman itu tidak pernah bertumbuh. Tuhan mau kita memiliki iman semakin hari semakin bertumbuh. Bapak susah. Kepada level-level yang seterusnya, dari ketekunan pada kebajikan, dari kebajikan, ya, kasih akan saudara-saudara, kasih kepada saudara seiman, kasih akan saudara yang di luar. Bapak saudara, itu semakin bertumbuh level-levelnya. Bapak saudara, Tuhan mau supaya kita tidak mandek, ya, tidak statis, ya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Seringkali kita ini hanya rutinitas di gereja. Seringkali ada yang namanya orang-orang Kristen modern. Orang-orang Kristen modern, mereka tidak punya waktu. Bagaimana mereka bisa bertumbuh? Sedangkan tumbuhan saja butuh waktu kita supaya dia bisa bertumbuh, ya, disirami, dipupuk, diapakan gitu. Saudara pelihara ternak atau apa, ya butuh waktu kita. Kalau saudara punya iman, bagaimana bisa bertumbuh kalau tidak ada waktu buat Tuhan? Hai saudara, waktu buat Tuhan bukan hanya ke gereja, tetapi waktu-waktu di mana saudara bermeditasi dengan Tuhan, mengisi batin saudara itu dengan Tuhan. Bapak saudara, ini penting. Ini tidak bisa terisi hanya dengan waktu 1 jam di gereja. Bapak saudara, setiap saat. Ya. Kalau orang-orang Kristen modern, apa yang dia lakukan? Dia mengatakan apa? Tidak ada waktu. Aku sibuk. Ya. Kamu sibuk, tidak ada waktu. Kamu bisa berjam-jam di depan TV. Kamu bisa berjam-jam di Facebook. Bisa berjam-jam di WhatsApp.
tapi tidak ada waktu saudara untuk baca firman. Padahal pertumbuhan rohani kita pada saat orang itu merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Tapi saudara, dia terus kontak dengan Tuhan, ada hubungan. Tapi saudara, sama saudara, suami istri di rumah, dan bertumbuh cinta saudara, satu dengan yang lain. Waktu kita saling mendoakan satu dengan sama-sama dengan dia, dia akan bersama-sama dengan aku. Maka ini berbicara tentang sebuah persekutuan, Bapak Ibu Saudara. Persekutuan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Ayub itu lewat berbagai proses kehidupan, akhirnya dia mengenal Tuhan luar biasa. Imannya itu bertumbuh dengan kematian anaknya, dengan hartanya habis, dengan sakit penyakit. Imannya itu bertumbuh. Dia tidak statis, tidak mandek, tetapi bertumbuh, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, Bapak Ibu, Tuhan izinkan ada nyala api yang nantinya akan menghancurkan unsur-unsur yang ada di dalam dunia ini dengan nyala api. Masihkah iman kita ini bertumbuh di tengah-tengah kesulitan? Kita ini sulit, Bapak Saudara. Ya, nah, sulit. Orang seringkali cerita itu sulit. Harga-harga semakin melonjak dan sebagainya, sulit. Bagi seorang pedagang itu sulit. Tapi bagi Allah tidak ada yang sulit. Baik saudara. Kalau saudara-saudara iman saudara berfokus, iman saudara bertumbuh, berkembang, hidup, Bapak Saudara. Orang benar itu hidup oleh karena imannya kepada Tuhan, Bapak Saudara. Ya, ingat nyanyian itu ya, sekalipun kambing domba terhalau dari kandang, ya Habakuk itu tahu sempat bingung nak, Bapak Saudara. Ya. Tapi orang-orang benar itu menanti-nantikan Tuhan. Dan kakinya itu berjejak seperti kaki rusa di atas bukit-bukit. Ada kekuatan, ada kelincahan, ada gerak yang cepat, Bapak Ibu Saudara. Biarkan situasi sekeliling kita ini sulit, tapi saat kita ini boleh katakan dalam bahasa Jawa, podo saya mantepok nggon musuminde ing Gusti rahmati Gusti juru selamat kita Yesus Kristus. Lan muda kawrumu bau panjenengane, Bapak Ibu Saudara. Ya, muda pengenalan kita akan Tuhan. Ini yang penting, ini harus menjadi tujuan dalam hidup kita. Saudara, mungkin kita banyak kehilangan hari-hari ini. Semakin tua, giginya juga semakin hilang. Ya, ya banyak yang hilang, Saudara. Ya, semakin tua, warna rambut juga semakin hilang. Ya, ada kehilangan kekasihnya, kehilangan sanak saudaranya, sahabatnya, kehilangan hartanya, Bapak Saudara. Ada yang sampai kehilangan nyawanya karena ikut Yesus. Tidak masalah, Tuhan itu sediakan, Bapak Saudara. Ya, harta yang tidak pernah bisa layu itu di surga, Bapak Saudara. Oleh karena fokus kita tidak di dunia ini, sebab nantinya dunia ini akan hancur dengan unsur-unsurnya oleh nyala apinya Tuhan. Ini sudah mulai, Bapak Saudara. Ya, sebenarnya sudah dimulai tanda-tanda kehancuran unsur-unsur. Ya, gunung es Antartika itu mulai meleleh, Bapak Saudara. Ya, lempengan-lempengan lautan itu mulai bergerak, tidak karuan. Peramal-peramal BMKG itu juga sulit untuk memprediksi situasi, Bapak Saudara. Nanti diprediksikan kemarau, hujan, Bapak Saudara. Diprediksikan hujan, kemarau, Bapak Saudara. Ya, diprediksikan hujan, kebakaran, Bapak Saudara. Kan tidak bisa. Ya, tidak bisa. Apa yang dipikirkan manusia itu aman-aman saja di dunia ini. Ya, tidak, Bapak Saudara. Allah mau supaya kita ini bertobat dan berbalik kepadanya. Itu yang Tuhan mau. Dengan situasi agama-agama palsu yang bermunculan di mana-mana, Bapak Saudara. Agama-agama penyesat yang bermunculan di mana-mana, Bapak Saudara. Ya, saya boleh melihat bagaimana gelombang pertobatan itu luar biasa. Tadi pagi saya melihat, saya sedang nyanyian itu, saya tanya Bu Ana, ini nyanyian apa? Ini lagu lama, gitu. Kayak tapi orang Pakistan yang menyanyikan. Ya, mereka buat jutaan orang yang percaya kepada Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu menunggu saudara dan saya bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Bapak Saudara, jangan kita hanya istilahnya jadi zona nyaman, tetapi mari kita semakin mantap, semakin bertumbuh. Ya, apa yang sedang terjadi? Segala sesuatu itu akan hancur. Ya, yaitu unsur-unsur dunia ini, termasuk ekonomi, kesehatan, ekosistem, lautan, kerohanian, manusia itu hancur, Bapak Saudara. Ya, nah, tadi saya juga melihat hanya gara-gara nikah, Bapak Saudara, ya, dia menjual Yesus, menjual imannya, Bapak Saudara. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tapi saya bersyukur di tempat ini, ya, nanti sedang kode nikah oleh kode anak Tuhan, Bapak Saudara. Ya, puji Tuhan. Ya, selama Tuhan masih berikan kekuatan, masih memberkati sampean. Nah, oleh ini ketenan berarti yaitu lo tanggal piro, bulan apa, ya. Ini yang sedang terjadi. Apa maksud Tuhan sebenarnya? Supaya semua orang bertobat dan berbalik. Allah tidak pernah lalai terhadap janjinya. Allah itu sayang kepada kita. Allah tidak menghendaki kita itu binasa, tetapi bertumbuh, Bapak Ibu Saudara. Artinya bahwa Tuhan itu mau supaya kita fokus, ya, tidak berpaling daripada Tuhan, ya, tidak berdua hati, fokus pada Tuhan. Andalkan diri kita terbatas. Kita ini tidak berdaya, mudah pecah sebab kita ini keremeng, Bapak Ibu Saudara. Kita ini tanah liat. Tapi ingatlah, Tuhan itu masih memelihara kita. Ya, syukurlah. Ya, tadi siapa bangga Yosi, pacar di Sendang. Sementara sing lain-lain Pak Yanto, yang lain-lain itu tanda longsor cerita. Ya, para lone podo hilang kabeh, sumber podo tertutup longsoran. Nah, Pak, gue pacar be, aku ya bersyukur gue pacarku enggak Pak Yanto. Iku perkara pacari ya. Jajal orang kok pacari. Ya, nah, pacar sampean ya kelongsoran. Ya. Nah, makanya Jaten itu ingatlah kita ini padang gosip. Tahu padang gosip? Tahu padang gosip? Padang gosip itu tempat yang dikhususkan oleh Tuhan. Sementara kabeh kena tulang di Mesir, Bapak Saudara. Orang-orang sing dia itu terus fokus pada Tuhan dibawa ke padang gosip. Tersendiri, jauh daripada wabah yang terjadi di Mesir. Ingat kita ini padang gosip. Kalau semakin saudara merendahkan diri di hadapan Tuhan, pemeliharaan Tuhan berlaku atas hidup saudara. Doa-doa saudara itu waktu saudara merendahkan diri dan menangis di hadapan Tuhan, oh itu ngenteni doa wong Jaten sebenarnya. Ya. Sehingga Indonesia akan diberkati Tuhan. Ya. Hampir aja kaya wong maca mantra, kaya wong kakean utang. Baik saudara, ya toh. Nah, saudara ngenteni doane wong Jaten. Elek. Ya. Saudara, Indonesia membutuhkan ngenteni, menunggu doanya orang Jaten. Haleluya. Baik saudara, ya toh. Pada saat nanti orang-orang Jaten berdoa, keluarga-keluarga berdoa, kubu-kubu doa di mana-mana, doa saudara itu bertumbuh di hadapan Tuhan. Mekar di hadapan Tuhan, harum di hadapan Tuhan. Bapak Saudara, diberkati Tuhan. Itu air mengalir air kehidupan, memberkati daerah-daerah yang lain. Bapak Saudara, mari kita selama kita hidup masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Saat ini dunia sedang dihancurkan dengan unsur-unsur yang sedang terjadi. Bapak Saudara, ingatlah pemeliharaan Tuhan itu masih berlaku atas kehidupan kita. Iman kita itu harus bertumbuh sekalipun di tengah-tengah kesulitan. Bapak Saudara, amin. Baca firman Tuhan. Semakin kita ini suwiti Gusti, Bapak Saudara, ya, bertambah pengenalan kita akan Tuhan semakin. Ya, jangan saudara hanya berpikir terhadap diri sendiri. Ya, jangan hanya saudara mendengar Yesus baik dari kata orang, tetapi saudara harus mengalami kalau Yesus itu baik betul-betul dalam hidup saudara. Ya, jangan jadi sales agama kembali. Ya, saudara itu diciptakan Tuhan supaya jadi sales agama.
Bapak Saudara. Tapi betul-betul saudara mengalami pengalaman hidup dengan Tuhan. Bapak Saudara, kami banyak mengalami pengalaman hidup dengan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dimanapun saja berada, Tuhan tetap memelihara. Itu yang kami hidupi, dan sampai detik hari ini pemeliharaan Tuhan itu dapat kami rasakan. Bapak Saudara, ya, Tuhan akan menolong. Yang penting kita tetap fokus, kita tidak mendua hati baik Tuhan. Ya, Tuhan harus kita mempersatukan. Jangan kita berseteru dengan Tuhan, Bapak Saudara. Tetapi kita akan bertumbuh dalam kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita. Kita juga terus bertumbuh dalam pengalaman kita akan Tuhan, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Kami percaya Tuhan tidak pernah lalai terhadap janji-janji-Mu. Tuhan tidak pernah melupakan apa yang Kau firmankan di dalam firman-Mu. Karena firman-Mu itu ya dan amin. Kan menghidupi bahwa langit dan bumi itu akan lenyap, tetapi firman-Mu tetap untuk selama-lamanya. Bapa di surga akan percayanya kepada-Mu Tuhan. Mari kita akan pujikan pujian mengatakan seperti wanita yang mengurapi-Mu. Haleluya, menangis di bawah kaki-Mu. Hari-hari ini mari kita banyak menangis di hadapan Tuhan. Kita banjiri tempat tidur kita. Kita berdoa bagi pergumulan negara kita Indonesia. Kita berdoa bagi pergumulan dunia saat ini, bagi pekerjaan Tuhan, pekerjaan misi. Kita berdoa agar supaya ada pemulihan terjadi di Indonesia, di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun virus corona semakin banyak variannya, tetapi mari kita semakin banyak varian doanya di hadapan Tuhan. Kita semakin terus dekat dengan Tuhan, seperti wanita yang mengurapi kaki Yesus. Haleluya, sampai doa-doa kita menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Wanita mengurapi, menangis di bawah kaki-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Yesus, Engkau baik bagiku, Seperti wanita menangis di bawah kaki-Mu.
Saya percaya bahwa apa yang dilakukan oleh wanita yang berdosa, tetesan air matanya, pengorbanan baik secara fisik maupun harta, tersimpan di dalam kirbannya Allah. Tidak ada satupun yang jatuh di atas tanah yang tidak pernah dihargai oleh Tuhan. Doa-doa orang-orang yang benar, apabila dengan fokus dia berdoa kepada Allah, doa bagi gereja Tuhan, doa bagi pelayanan pekerjaan Tuhan, gereja bagi pengembangan tubuh Kristus, berharga di mata Tuhan. Wajah Tuhan selalu bersinar atas saudara-saudara. Jangan takut saudara-saudara dengan keadaan situasi yang sulit. Tetap bertumbuhlah iman saudara di tengah-tengah situasi yang sulit hari-hari. Saat saudara tidak berdaya, angkat tanganmu kepada Tuhan. Sama seperti Musa, sama seperti Ayub, dia tidak berdosa mulutnya di hadapan Tuhan. Sama seperti Yosua, dia tidak menyangkali Tuhan, dia tetap fokus kepada Tuhan dan terima kemenangan daripada Allah. Angkat tangan saudara, bukan hanya saat saudara di gereja, tetapi angkat tangan saudara saat saudara tidak berdaya, saat saudara sedang menghadapi jalan buntu dan kesulitan. Angkatlah tangan saudara kepada Tuhan. Laut merah dibukakan oleh Tuhan. Oh, anak-anak Tuhan akan melihat campur tangan Allah terjadi. Haleluya. Oh Yesus, Engkau tidak membiarkan kami Tuhan. Tuhan, kami rindu mengerti kehendak-Mu. Kami rindu, Engkau rindu makan bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami rindu Engkau, kami rindu Engkau, Tuhan. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah roh yang rindu, kami berdoa, biarlah roh yang rindu itu. Saudara tidak merindukan atau tinggal lama di dunia ini. Keinginan saudara, aku ingin hidup 1.000.000 tahun di dunia ini. Oh saudara-saudara, dunia ini akan hancur dengan keberadaannya. Tetapi rindukan saudara bersekutu dengan Yesus. Saudara rindu untuk berjumpa muka dengan muka. Saudara rindu hadiratnya, rindu lawatannya. Oh haleluya, Jesus, Jesus. Roh Kudus jama, Roh Kudus jama, jama. Roh berjanji menyertai kita sampai kepada kesudahan Allah. Mari kita menjadi orang-orang percaya yang mengenal, bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Jesus, haleluya. Buka hati saudara di hadapan Tuhan pagi hari ini. Haleluya.
buka hati saudara. Jangan saudara cepat-cepat pulang sebelum tangan Tuhan menjamah hati saudara dan batin saudara dipuaskan oleh Tuhan. Haleluya. Holy Jesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya sampai akhir mata tidak. Tuhan tidak pernah lalai terhadap janji-janjinya. Sampai ku dapat mahkota. Amin. Haleluya. Membayar ibu. Angkat roh saudara katakan sampai akhir. Jesus, terima kasih Tuhan. Saya bersyukur. Bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih. Ya Allah. Kasih setia Ya Allah. yang boleh kami rasakan Ya dari hari ke hari. Ya Sudah melewati betapa besar kasih dan kuasa-Mu ya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur kepadamu Tuhan. terima kasih. Saat kami hari ini Jesus. bisa memuliakan nama-Mu, kami tahu Tuhan tanpa Engkau hidup kami akan mengalami kesesatan. Tapi kami bersyukur kami punya Allah, kami punya firman yang selalu dalam hidup kami. Biarlah apa yang sudah kami dengar saat ini Tuhan akan terus mengajar kami agar kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Di hari-hari yang akan datang Tuhan ajar kami untuk semakin mendekatkan diri kepadamu. Kami tahu dunia saat ini sangat membahayakan, tapi kami percaya orang-orang yang mengandalkan Engkau, orang-orang yang berharap kepadamu, orang-orang yang selalu bergantung kepadamu Tuhan, tidak pernah Kau tinggalkan. Dan tangan Tuhan selalu terulur bagi kita semua Tuhan yang selalu menanti-nantikan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarkanlah kami Tuhan tetap ada di dalam perlindungan tangan kasih-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu menguasai setiap pribadi kami Tuhan. Kami tidak mau hanya menjadi orang-orang yang beragama Kristen, tapi kami mau Tuhan menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid-murid Tuhan, yang menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Dan kami mau menjadi orang yang memiliki bahagia di dalam kerajaan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Kasih setia terus mengalir dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya kepada-Mu Tuhan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sidang jemaat pagi ini Tuhan. Kami tidak akan pernah berhenti untuk terus bertumbuh di dalam kasih pengenalan akan terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya.
segala berkat, segala anugerah yang baik dan yang terbaik selalu datang daripada Tuhan. Kasih karunia-Mu yang tak henti-hentinya mengalir, yang telah Mu berikan dengan pengorbanan-Mu di atas kayu salib, telah Kau berikan, Kau curahkan atas kehidupan orang-orang yang percaya. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, bila berkat-berkat Allah semakin melimpah atas hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan, terlebih rohmu semakin menyala-nyala untuk melayani Tuhan, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah rumah tempat tinggalmu, biarlah suasana surga dan hadirat Tuhan terus ada dalam hidupmu, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa kita di surga, dalam kemurahan Tuhan Yesus dan kekuatan dalam kuasa Roh Kudus, terus menyertai dalam setiap langkah-langkah hidupmu, mulai sekarang sampai dengan Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Setiap orang diberkati dan percaya bersama-sama mengatakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Sekali lagi sebelum saya serahkan